Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Max Talent Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Hyukjin menyerahkan pertahanan kepada Sunhwa, dengan cepatnya para banteng itu menyerang dengan menembakkan tanduk-tanduknya. Dan Sunhwa menahan serangan itu. Sedangkan Hyukjin di belakang Sunhwa, ia berkata, "Wow, kau lebih baik dalam menahan dari yang kukira." Sembari merahan tanduk-tanduk itu, Sunhwa menanggapi, "Jangan katakan itu, hanya karena aku tidak terluka, tapi ini masih menakutkan." Hyukjin berkata, "Tapi kan seekor banteng itu tidak bisa melukaimu, jadi gunakan tahun sekarang." Lalu setelah mendengar perintah Hyukjin, Sunhwa langsung mengeluarkan sebuah barrier. Lalu para banteng itu menyerang kembali Sunhwa. Namun tanpa diduga-duga, serangan banteng itu terhenti. Lalu dengan kebingungan Sunhwa berkata, Apa? Serangannya berhenti? Dan kenapa para bantengnya jatuh begitu saja?" Lalu Hyukjin menanggapi, "Banteng ungu terjatuh jika mereka menembakkan kedua tanduknya." "Ah, jadi itu sebabnya," ucap Sunhwa. Lalu tak lama kemudian sebuah gelang muncul dan Hyukjin berkata, "Akhirnya benda yang kita cari baru saja muncul." Sembari melihat gelangnya, Hyukjin bergumam, "Akhirnya gelang Delansa kita peroleh. Jadi kita hanya punya 4 yang tersisa." Kemudian Sunhwa bertanya, "Opa, apakah kita pergi begitu saja? Karena kita sudah mendapatkan itemnya lagi." Sembari menutup mata, Hyukjin menjelaskan, "Aku sudah menjelaskan ini padamu. Mungkin ada yang lainnya juga di sini. Daripada menimbunnya untuk diri kita sendiri, jadi kita harus meninggalkannya sebagian untuk orang lain. Karena semakin banyak yang kita tinggalkan, maka semakin lama waktu yang mereka perlukan untuk mengejar kita." Sementara di waktu yang sama, seseorang dengan jaket hoodie sedang menahan serangan dari monster banteng dan terlihat sangat kesusahan. Lalu ia pun berkata, "Woi, sekarang cepat serang, kemari dan bantu aku." Tanpa menunggu lama, Yohyun langsung menghajar banteng itu. Dan hanya satu pukulan, banteng itu langsung tumbang. Lalu pria yang ditolong Yohyun berkata, "Wow, apa yang barusan itu? Dia mengalahkannya dalam satu pukulan. Seperti yang kupikirkan, memang tutorial Ender berbeda." Lalu Johwan memungut tanduk pertahan banteng itu. Lalu ia berkata, "Mereka cukup tangguh, jadi kita sedikit sulit memburu mereka. Dan kita baru menyadari bahwa tanduk adalah titik lemahnya karena banyak mayat yang hilang tanduknya. Bahkan setelah kita selesai berburu, kita tak mendapatkan banyak pengalaman. Jadi bukankah hadiah ini cukup buruk untuk sebuah Dungeon? Jadi apa pendapat tentang ini, Yohyun?" Yohyun menanggapi, "Ya, aku setuju. Dan menurutku sejauh ini kita belum melihat sesuatu yang membuatnya layak dilakukan." Johwan menanggapi, "Ini sedikit aneh. Tidak ada hadiah akhir dan apapun untuk memburu semua banteng. Apa ini mungkin? Tapi ya, berdiam seperti ini tidak ada artinya. Jadi akankah kita mencoba jalur yang berbeda?" Lalu rombongan Yohyun pun berpindah kembali ke jalur kedua, yaitu jalur Ryugo. Setelah berada di jalur kedua, Johwan berkata, "Di sini juga ada banteng hitam dan ada juga beberapa mayat dengan tanduk yang patah." Sementara itu, dengan memperhatikan Johwan, Yohyun bergumam apa yang dia pikirkan. Lalu di saat mereka kebingungan, tiba-tiba Johwan tersadar ada seekor banteng menyerang mereka. Lalu Johwan memerintahkan kedua orang itu untuk memotong kedua tanduknya. Lalu ia pun bergumam, "Ini tak biasa. Ada banyak gelar dan hadiah di Dungeon tutorial. Tapi ini artinya kita masih jauh dari mendapatkan hadiah, atau mungkin saja seseorang mengklaim hadiah sebelum kami. Tapi itu sangat tidak mungkin, karena partiku satu-satunya yang masuk setelah Chris membuat formasi pembatas. Dan juga, apakah ada player yang bisa membereskan ini lebih cepat dari kami? Sejak kami memiliki Yohyun, dan ini tidak mungkin terjadi. Tapi jika ada seseorang yang membereskan ini lebih dulu dari kami,
maka dia sedang membereskan bagian tengah Dongyeon sekarang. Setelah memikirkan hal-hal yang ganjil, kini Johuan pun bergegas menyelesaikan para banteng yang berada di jalur kedua dan mencoba jalur yang berbeda. Lalu dengan tatapan seramnya ia berkata, bisa saja kita melewatkan sesuatu. Sementara di jalur ke-6, jalur Victoria, terlihat Sunhwa dan Hyukjin sudah membereskan banteng terakhir. Dan kemudian sebuah perisai muncul di hadapan Hyukjin. Lalu sembari memandang perisai itu, Hyukjin bergumam, menurutku hadiah berbentuk perisai Victoria ini akan jadi yang terbaik untuk seorang tanker. Tapi sekarang aku melihatnya secara langsung dan ketahanannya sangat rendah untuk digunakan sebagai perisai. Lalu Hyukjin pun menunjukkan apa saja yang ia terima di berbagai jalur. Di jalur keempat ia mendapatkan kalung Athenia di jalur Athenia. Sedangkan di jalur kelima mendapatkan gada Zenith di jalur Zenith. Dan perisai Victoria didapatkan di jalur ke-6, yaitu jalur Victoria. Dan sekarang kita hanya perlu mendapatkan item kunci dari jalur ke-7. Dengan terengah-engah Sunhwa menanggapi, akankah kita akhirnya bisa menyelesaikan Dongyeon ini? Ya, semuanya terlihat baik-baik saja. Jadi ayo kita pergi dari sini, ucap Hyukjin. Di saat akan menuju ke jalur ke-7, Sunhwa melihat ke arah atas. Lalu ia berkata, "Hai opa, lihat di sana." Ternyata yang dilihat Sunhwa adalah rombongan Johuan yang sedang menunggu tikus yang menyusup, atau bisa disebut sedang menunggu Hyukjin dan Sunhwa. Sementara itu, Yohyun dengan terkejut setelah mengetahui itu Hyukjin, ia bergumam, "Ah, apa orang itu?" Sedangkan dengan tenangnya sembari melihat ke kelompok Johuan, Hyukjin bergumam, "Menurutku mereka bisa mengejar ketertinggalan, tapi ini lebih lama dari apa yang kuduga, dan mereka pastinya masih pemula." Namun berbeda dari yang lain yang masih merasa bingung, dengan senyum mengerikannya Johuan berkata, "Oh, jadi ini tikusnya." Lalu sembari memperhatikan mereka, Hyukjin bergumam, "Rupanya mereka ini orang-orang yang masuk sesudah kami, tapi terserahlah." Tapi So Yohyun berhubungan dengan mereka. Setelah itu Hyukjin mengaktifkan AO Perception. Samar-samar layar sistem muncul di depan Yohyun. Sedangkan Yohyun sendiri sembari menatap Hyukjin, ia berkata, "Kau orang yang waktu itu, sungguh tak kusangka kita akan bertemu di tempat seperti ini." Setelah itu layar sistem muncul, status window, nama So Yohyun, player, level 17, title 0, age 20, kelas 0, guardian 0. Setelah melihat layar sistem Yohyun, Hyukjin bergumam, "Disposition, macam apa itu? Dan bagaimana bisa Generous dan Narau Minded bersamaan, tapi dia bukan yang terpenting saat ini?" Lalu tiba-tiba sembari menghampiri Hyukjin, Johuan berkata, "Hayya, apa ini? Kita punya teman di sini. Kami berpapasan dengan monster yang kau buru. Apa itu kerjaanmu, Sunbae?" Hyukjin menanggapi, "Ya benar." Lalu Hyukjin bergumam, "Aku 10 tahun di masa lalu, makanya dia terlihat lebih muda, tapi itu pasti dia. Yang nantinya akan ada sebuah organisasi berisi para player jahat yang terkadang menggunakan nama Nightmare atau pasukan Raja Iblis. Dan mereka punya kekuatan tempur yang bisa menghadapi 8 pahlawan. Dan kekejaman yang mereka perbuat tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan mereka punya parat letnan yang mengatur kekejaman itu, termasuk Seo Johuan, seorang yang memproklamasikan diri sebagai unusual homicidal maniak. Dia sangat terkenal di antara para letnan tentara Raja Iblis karena kekejamannya. Dan itu sudah aku tahu, aku akan bertemu dengan salah satu bajingan itu suatu hari nanti. Tapi aku tak mengira akan secepat ini." Di saat Hyukjin bergumam sembari memperhatikan dirinya, Johuan bertanya, "Ternyata kemajuanmu cukup cepat, tapi apa hanya kalian berdua saja yang menyelesaikannya?" "Ya, kami berdua saja, itu sudah lebih dari cukup," ungkap Hyukjin. Lalu Johuan berkata kembali, "Hasilnya sudah cukup membuktikannya, dan kami melihat hasil kerjamu dalam perjalanan kami.
Tapi Sun Bae, jumlah orang yang boleh masuk ke Dungyeon ini adalah 7 orang. Bukankah itu berarti kau membutuhkan lebih banyak orang mulai saat ini? Hyuk-jin menimpali. Kurasa aku akan tahu kalau kita tidak bisa melanjutkan. Jadi apa maksudmu itu harus lebih banyak orang? Di saat orang bertopi akan berkata dengan geramnya oleh perkataan Hyuk-jin yang terlihat sombong, seakan menghentikan tindakannya, Jo Hwan berkata, "Aku punya tawaran yang bagus untukmu, dan itu termasuk diriku. Dan juga semua orang di kelompok ini berpengalaman dalam berburu dibandingkan dengan peserta tutorial lainnya. Jadi sebaiknya kita menyelesaikannya sama-sama. Karena kebetulan kita bertemu, jadi bagaimana?" Setelah mendengar perkataan Jo Hwan dengan tersenyum bengis, kedua orang di belakangnya Jo Hwan seperti memikirkan sesuatu yang jelek terhadap Hyuk-jin dan Sun Hwa. Lalu Jo Hwan berkata kembali, "Apabila kita bersama, kita mampu menyelesaikannya dengan lebih cepat dan lebih aman, dan itu lebih baik untukmu, Sun Bae. Sedangkan bagi kami bisa mendapatkan bagian dari imbalan penyelesaian, dan semuanya akan senang. Lagi pula tidak ada yang menguasai Dungyeon ini. Bukankah lebih bagus jika kita bekerja sama? Kuharap kau membuat keputusan yang tepat." Setelah memikirkan hal yang akan terjadi, Hyuk-jin menjawab, "Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Item key dari jalur ke-7, Takitula Pet harus dijual padaku." Setelah itu Shin pun berpindah ke jalur ke-7. Terlihat Hyuk-jin sedang membantai Purple Banteng. Sementara itu Yohyun pun ikut membantai para banteng itu, dan juga Jo Hwan pun ikut melakukan pembantaian. Ternyata Jo Hwan dan anggotanya menerima syarat yang diajukan oleh Hyuk-jin. Sementara itu di saat Hyuk-jin dan yang lainnya membantai para monster, sembari memperhatikan semua orang khususnya Hyuk-jin, Sun Hwa bergumam, "Ini jauh lebih cepat karena kita semua bekerja sama. Tapi ada yang aneh, gerakan Oppa jauh lebih lambat dan kurang efisien seperti biasanya. Sebelumnya Oppa bisa melakukan hampir semua hal sendirian, tapi sekarang dia terlihat sangat kelelahan. Apakah Oppa baik-baik saja?" Lalu Shin pun berpindah kepada Jo Hwan. Setelah membunuh monster banteng, ia memperhatikan Hyuk-jin. Lalu ia bergumam, "Aku ingin tahu kartu trap macam apa yang dia punya, karena dia bisa melewati jalur lain dengan begitu cepat. Tapi apakah dia lebih pintar dari yang kupikirkan? Namun walaupun aku mempertimbangkan kelelahan yang dia rasakan, dia tidak terlihat sangat ahli." Setelah itu Jo Hwan dikejutkan ketika sebuah anting Takitula muncul di depannya. Apakah ini item key yang dia sebutkan? Tapi anting ini tidak berguna dan tidak punya keistimewaan khusus, dan daya tahannya hampir mencapai titik terendah. Jadi apa yang istimewa dari anting-anting ini? Gumam Jo Hwan. Lalu Hyuk-jin menghampiri Jo Hwan yang sudah mendapatkan anting-antingnya. Lalu Hyuk-jin bertanya, "Apa kau mendapatkannya?" Dengan terkejut Jo Hwan menanggapi, "Ah iya, dan ini dia. Tapi seberapa banyak pun aku melihatnya, itu hanya anting-anting tua. Jadi kenapa kau membutuhkannya?" tanya Jo Hwan. Hyuk-jin menjawab, "Ah itu, aku memerlukannya untuk menyelesaikan misi yang hanya bisa didapatkan oleh player pertama yang memasuki Dungyeon. Dan aku punya ke-7 item key sekarang. Jadi aku harusnya bisa menyelesaikannya, dan ini yang kujanjikan padamu." Sembari menatap layar sistem di hadapannya, Jo Hwan berkata, "Apa dia sungguh memberikan koin? Dan untuk mendapatkan koin sebanyak ini, kau harus memburu setidaknya 40 ekor Black Gat." Ternyata perjanjian antara Hyuk-jin dan Jo Hwan adalah membeli item key ke-7 dengan 500 koin. Dan setelah melihat koin yang diperoleh oleh Hyuk-jin banyak, Jo Hwan pun mulai menunjukkan sifat aslinya. Dengan tersenyum bengis ia bergumam, "Ah ini, aku akan merampoknya dengan sangat mudah." Lalu Jo Hwan pun berkata, "Itu cukup bagus Sun Bae, dan kau menyerahkan apa yang kau janjikan dengan segera. Dan akan kulakukan semua yang ku bisa sampai kita keluar dari Dungyeon ini." Dengan santainya Hyuk-jin menanggapi,
Ya, itu karena kau sudah menawarkan itu, dan aku juga harus masuk jauh lebih dalam lagi untuk menyelesaikan misi ini. Setelah mengetahui bahwa misinya harus dilanjutkan, dengan sebaiknya Johan berbicara kepada kelompoknya. Hei kalian semua dengar itu, bukan? Jadi mari kita ikuti Sun Bai sepanjang jalan. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Lalu Sun Hua yang tak mengetahui pemikiran opanya, ia bertanya, sembari merasa khawatir. Hei opa, apa kau yakin ini tidak apa-apa? Dan juga kau terlihat sangat lelah, jadi aku ingin mengecekmu. Yukjin menanggapi, ah itu jangan khawatir, ini bukan masalah. Namun setelah menanggapi kekhawatiran Sun Hua, Yukjin bergumam. Lalu ia mengaktifkan IO Perception untuk melihat status window Johuan. Nama So Johuan, level 16, Egg 21, title 0, kelas 0, guardian 0. Berkat IO Perception aku tahu semua tentang pemikiran menjijikanmu ini. Mungkin sudah 10 tahun berlalu, tapi dasarmu memang sudah begitu. Lihat saja nanti kapan kepribadian palsumu dan caramu memanggilku Sun Bai menghilang, dan ketika jati dirimu yang sebenarnya muncul. Lalu setelah lama berjalan, Hyukjin telah memasuki sebuah ruangan. Lalu ia bergumam, sembari menatap sesuatu di depannya. Akhirnya kita sampai juga. Lalu sebuah sistem muncul. Anda telah memasuki Plaza Mandra. Terlihat sebuah patung batu besar duduk di dalam ruangan itu. Dan kemudian setelah merasakan keberadaan seseorang di dalam Plaza Mandra, patung itu membuka matanya yang terlihat seram. Sembari melihat patung itu, Hyukjin bergumam, begitu kau membersihkan ketujuh jalan, maka alun-alun Mandra akan muncul. Dan itulah sebabnya Dongyeon Stasiun Seoul tingkat pemula disebut sebagai Final Destination di lini masa asliku. Dan apapun nama Final Destination itu sebenarnya tidak ada yang bisa menemukan cara untuk melewati patung Mandra ini. Lalu tiba-tiba patung itu berbicara, siapa yang berani mengganggu tidurku? Dan mereka yang tidak memenuhi syarat harus pergi. Tetapi kalau kau memutuskan untuk tinggal, maka hukumanmu tidak akan terhindarkan. Namun dengan tenangnya sembari menatap patung Mandra, Hyukjin bergumam, aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Begitu saja. Namun aku datang untuk membuktikan bahwa aku memenuhi syarat, ucap Hyukjin. Lalu tiba-tiba sebuah aura biru muncul di dada kiri Hyukjin dengan cahaya menyilaukan. Dan itu membuat patung Mandra menatap Hyukjin. Lalu patung Mandra berkata, kalau begitu buktikan dirimu. Setelah itu scene pun cukup sampai di sini. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di My Chris Channel. Tekan tombol subscribe-nya agar kalian dapat melihat kelanjutan video-video lainnya. Sampai jumpa kembali. Bye bye.